Oke teman-teman semuanya, kali ini gua akan mencoba melakukan analisis atau analisa terhadap harga yang cocok untuk Wuling Mini EV di Indonesia. Video gua banyak ditonton beberapa kali mengenai Wuling Mini EV ketika gua pergi ke Wuling Center di Iskandar Muda. Karena dari itu gue tergerak untuk kira-kira memberikan inspirasi dan aspirasi kepada pihak Wuling kalau mereka nonton video ini mengenai analisis gue. Kita mulai dari Wuling Mini EV. Warnanya biru ya, karena mobil listrik itu identik dengan biru. Gue bisa melakukan analisis mendalam, tetapi karena ini free, ya udah analisisnya sederhana aja. Gue akan bikin kira-kira ada 2 partikel penting ketika dalam menentukan harga ini. Pertama adalah customer. Yang kedua adalah supplier, which is adalah Wuling itu sendiri. Ada banyak metodologi dalam melakukan analisis. Banyak banget. Tapi gue pakai metodologi yang paling sederhana yang bisa ditonton oleh elu semuanya dan juga bisa dimengerti oleh teman-teman dari Wuling. Mudah-mudahan analisis gue juga belum tentu benar, tetapi kira-kira ini pendekatan yang gue lakukan. Poin-poin apa aja sih yang penting di dalam menentukan harga dalam situasi saat ini, di mana Wuling Mini EV atau mobil listrik itu pertama dia mobil baru, kecil. Indonesia nggak terlalu suka mobil kecil, pada umumnya katanya begitu ya menurut penelitian sebelumnya. Dan juga ini mobil listrik, orang masih gagap, orang masih bingung, belum mengerti tentang mobil listrik sesungguhnya. Jadi faktor pertama yang paling penting adalah di sini yang bisa membuat mobil ini menjadi sangat laku, harga. Kenapa sih harga? Pasti harga aja, kalau customer itu selalu bicara harga. Gue akan jelasin. Gini. Wuling Mini EV ini adalah mobil listrik paling tinggi penjualannya di Cina. Menurut lo karena apa? Apa karena orang Cina itu suka mobil listrik karena fasilitas sudah lengkap atau karena apa? Bukan. Orang-orang di Cina membeli mobil ini simple karena mobil ini murah. Oh, semurah apa sih ini? 60 sampai 80 juta. Lo kira ini bukan murah apa lagi gitu? Orang Indonesia aja dengan harga segini itu udah murah banget, ya kan? Jadi setuju kalau mobil ini murah. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua adalah setelah harga, yang perlu dipikirkan. Kenapa sih belum bisa? Sorry. Kedua adalah fitur, kelebihan ya, mobil listrik. Kenapa orang harus pakai mobil listrik? Kenapa nggak pakai mobil bensin? Kalau kita mengajarkan masyarakat dengan cara green penghijauan hidup dengan emisi rendah, masyarakat pasti nggak terlalu secara global belum tentu bisa mengerti itu. Jadi mereka harus mendapatkan sebuah fitur lebih dari mobil listrik. Fitur lebih dari mobil listrik itu simple aja ya. Gue kasih tahu sama kalian di video-video gue sebelumnya juga udah gue sampaikan. Lu bisa nongkrong 1 jam di mobilnya lu, pakai AC, makan bakso, makan mie ayam, ngopi. Mesinnya nggak perlu hidup karena emang nggak punya mesin. Transmisinya nggak perlu hidup. Cukup kompresor AC-nya hidup. Jadi bener-bener enak sehingga mobil lu nggak rusak. Nggak mungkin kan kalau lu naik mobil bensin, lu mau nongkrong, AC-nya lu hidupin, engine-nya lo hidupin 5 jam. Dijamin engine lo bakal gampang rusak. Itu adalah fitur paling hebat dari mobil listrik menurut gue. Fitur nomor berikutnya yang paling penting adalah murah. Yang gue hitung-hitung sekitar Rp125 per kilometernya. Correct me if I'm wrong kalau hitung-hitungan gue salah. Tapi menurut gue hitung-hitungan gue ini relate banget sama Wuling Mini EV. Nah, dari sisi suppliernya apa sih yang harus dilakukan terkait mengenai harga ini? Pertama, kejar penetrasi dulu. Kejar penetrasi atau internalisasi. Internalisasi ini maksudnya adalah bagaimana mobil listrik itu menjadi bagian hidup dari semua orang gitu. Menjadi bagian hidup dari
masyarakat. Mereka ngerasa bahwa mobil listrik ini udah bagian hidup gue banget, sama seperti Gojek, GoFood, dan lain-lainnya. Ini udah benar-benar menjadi bagian hidup, sehingga kita udah nggak mikir lagi soal harga dan lain sebagainya. Karena ngerasa kalau bahkan ada berpikir kalau gue mesen makanan online, makanannya jadi lebih murah. Jadi perlu internalisasi dulu. Tujuan utamanya itu supaya orang mencintai mobil listrik. Kalau udah cinta, tuh kan ada kalian pernah dengar cinta itu buta. Yang kedua adalah balik modal. Balik modal itu bukan dapat untung ya, balik modal. Jadi misalkan biaya produksinya 90 juta. Ya udah, balik dulu 90 juta. 90 juta ini plus birokrasi, administrasi, pemasaran, dan lain sebagainya ya. Nah, balik dulu 90 juta nggak apa-apa. Dalam rangka 1 tahun sampai 2 tahun, boleh sekedar untuk balik modal. Oke? Nanti, ketika sudah balik modal, maka baseline-nya sudah berubah. Fundamentalnya sudah berubah. Masyarakat tidak akan ragu lagi dengan mobil listrik. Nah, ujung-ujungnya bisa jual mobil yang lebih mahal, bisa jual mobil yang lebih sangat mahal dengan harga yang relatif lebih mahal dan lebih bagus dengan untung yang lebih banyak. Saat itu, tahun ketiga, Wuling sudah bisa mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Dan jangan lupa, teruslah berinovasi. Nah, itu masukan gue kepada Wuling Mini EV soal harga mobilnya. Gue secara pribadi, kalau harganya ada di range 80, 90, sampai 100 juta, gue pasti beli. Terima kasih udah menonton. Jangan lupa subscribe. Bye-bye.